Kesetiaan. Kesetiaan adalah nilai yang harus ada dalam sebuah hubungan. Dan di sini kita berbicara hubungan antara dua orang, laki-laki dan perempuan atau pasangan. Bagaimana jika kesetiaan itu dilanggar dalam sebuah hubungan? Yang terjadi adalah hubungan akan tidak sehat. Dan ketika hubungan itu tidak sehat, maka yang terjadi lagi adalah saling menyakiti satu sama lain yang bisa menimbulkan luka dan juga trauma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bersama aku Devi Puspita. Untuk kamu yang klik video ini dan sedang mencari bagaimana cara menyembuhkan luka atau trauma akibat pernah diselingkuhi, semoga video ini membantu, jadi tonton sampai akhir ya. Luka yang timbul akibat perselingkuhan atau pernah menjadi seseorang yang diselingkuhi sebelumnya dapat menimbulkan trauma menjalin hubungan selanjutnya bersama dengan orang lain padahal orang berbeda. Tapi sebenarnya masalahnya bukan takut dengan orangnya, tapi takut merasakan sakit yang sama seperti sebelumnya atau bahkan lebih buruk daripada sebelumnya karena pernah atau ada pengalaman dikecewakan, dibohongi, dan merasa dikhianati sehingga dia kepercayaannya kepada orang menjadi rusak atau dalam hal ini kerap disebut dengan trust issue. Bukan hanya kehilangan kepercayaan kepada orang lain, biasanya yang terjadi juga orang yang pernah diselingkuhi mengalami penurunan rasa percaya diri. Bertanya-tanya kepada dirinya, kok dia tega ya sama aku? Lalu selama ini aku dianggap apa? Aku berharga gak sih bagi dia? Aku salah apa? Jangan-jangan aku kurang ini, jangan-jangan aku kurang itu. Pasti gara-gara aku kurang ini, kurang itu, dia jadi milih orang lain dan ninggalin aku. Kenapa dia tega ninggalin aku? Why? Ditinggalkan dengan berbagai macam pertanyaan yang mungkin tidak menemukan jawaban. Atau bahkan ketika dia menemukan jawabannya pun semakin membuat diri merasa tidak berharga. Ketika emosi labil atau mood menjadi tidak karu-karuan, menyebabkan seseorang menjadi tidak nafsu makan, mengalami gangguan tidur yang akan berefek ke gangguan fisik juga. Dan beberapa gejala ini jika dialami oleh seseorang lebih dari 2 minggu atau bahkan sampai berbulan-bulan, dia harus segera menanganinya. Bahkan jangan sampai dibiarkan selama 2 minggu. Ketika itu sakit dan sebagainya harus segera diatasi. Karena apa? Karena ini jika dibiarkan terlalu lama dapat menyebabkan seseorang mengalami PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder, yang disebabkan oleh trauma yang begitu dalam atau luka yang begitu besar dirasakan oleh seseorang. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, ketika kamu merasa terluka, ketika kamu merasa sedih, kamu merasa kecewa akibat diselingkuhi, akui semua perasaan yang kamu rasakan, terima rasa sakit yang kamu rasakan. Jangan pernah ditolak, jangan pernah disangkal perasaan itu. Enggak kok, aku enggak sedih kok, aku biasa aja. Padahal di dalam hati perasaan kamu sakit, kamu rasa kecewa sekali terhadap dia. Jangan disangkal, it's okay untuk sedih, gak apa-apa ketika kita kecewa terhadap seseorang yang sempat kita percaya, itu normal sekali. Jadi diakui perasaannya, diterima rasa sakitnya. Dan ciri-ciri dari PTSD menurut DSM-5 yang pertama adalah ketika seseorang mengalami re-experience. Re-experience itu ketika ke flashback masa lalu yang bikin dia sakit hati, kepicu sesuatu misalkan tentang perselingkuhan, dia mendengarkan kata selingkuh misalkan, itu lukanya tiba-tiba kerasa lagi dan membuat seseorang menjadi tidak stabil emosinya, menjadi sangat cemas yang berlebihan, kemudian atau bahkan sampai berkeringat dingin. Yang kedua, kewaspadaan yang berlebihan. Yang ketiga adalah avoidance atau menghindar, perilaku menghindar. Menghindar contohnya seperti apa? Karena dia takut tersakiti lagi atas perselingkuhan yang pernah dialami di masa lalunya. Siapapun yang mendekati dia menolak. Dan daripada aku sakit hati lagi, lebih baik tidak perlu menjalin hubungan dengan siapapun. Atau dalam hal ini dia masih terluka, sebenarnya bukan takut kepada dengan siapa dia berhubungan atau menjalin komitmen, tapi dia takut merasakan rasa sakit yang terulang kembali sebagaimana yang pernah dirasakan sebelumnya, dan itu sangat menyakitinya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Apakah trauma ini bisa disembuhkan? Apakah aku bisa menjalin komitmen dengan pasangan aku selanjutnya? Apakah aku bisa membangun hubungan yang sehat dengan pasangan aku sebelumnya tanpa terbayang-bayang dari rasa takut dan ketakutan tersakiti lagi? Bagaimana caranya? Apakah bisa? Bisa banget, sangat-sangat bisa. Caranya seperti apa? Yang pertama, tentu Allah yang membantu kita menyembuhkan luka kita. Yang kedua, terima rasa sakitnya. Terima rasa sakitnya, akui rasa sakit yang kamu rasakan. Berhenti untuk menyangkal segala rasa sakit yang kamu rasakan selama ini. Enggak kok, aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Padahal dalam hati kamu merasa sedih, kamu merasa kecewa, kamu merasa marah. Lepaskan itu, just let it go. Ketika kamu kesulitan untuk mengekspresikan apa yang kamu rasakan,
kamu bisa membuatnya dalam tulisan. Kamu bisa tulis segala rasa sakit yang kamu rasakan, segala unek-unek yang kamu rasakan selama ini, keluarkan semuanya tanpa filter, nggak apa-apa. Di kertas boleh, atau ketika kamu bisa mengkomunikasikan, itu juga bagus. Memang di masa lalu saya pernah dikecewakan, memang saya pernah tersakiti oleh mantan pasangan saya, yang sempat saya percaya, saya marah sama dia, saya kecewa sama dia. Tulis semua unek-unek yang kamu rasakan yang belum tersampaikan ke mantan pasangan kamu yang kamu pendam selama ini. Keluarkan semuanya. Ketika sudah seperti itu, kamu boleh baca segala yang kamu tulis tadi. Kamu boleh baca apa yang kamu tulis tadi jika kamu menulisnya. Tujuannya apa? Untuk mengkomunikasikan apa yang kamu rasakan selama ini, sehingga rasa sakit yang terpendam selama ini dalam perasaan kamu yang bikin kamu menderita itu bisa keluar, bisa lepas. Setelah kamu mengeluarkan unek-unek yang kamu rasakan semuanya, semua yang selama ini kamu pendam sendirian, ketika itu sudah keluar dan membuat perasaan kamu lebih lega, sekarang saatnya kita memberikan makna baru terhadap perselingkuhan yang pernah dilakukan sama dia, terhadap dia yang pernah menyakiti kamu di masa lalu. Kamu bisa memberikan makna baru terhadap peristiwa negatif yang pernah menyakiti kamu dan masih terasa sakit sampai saat ini dengan, oke, memang dulu aku pernah diselingkuhin, memang dulu aku pernah dibohongin, memang dulu aku pernah dikhianati dan itu membuat aku kecewa. Namun dengan cara itulah aku belajar untuk lebih berhati-hati, aku belajar untuk mencintai diri aku belajar untuk menerima diri aku, dan aku tahu, aku percaya, aku berhak mendapatkan orang yang lebih baik lagi selanjutnya. Dan inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan bahwa aku berhak untuk mendapatkan orang yang lebih baik, karena aku berhak mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik juga. Selanjutnya, ketika kita bisa reframing, ketika kita bisa memberikan makna baru terhadap rasa sakit yang kita rasakan, kita akan naik ke level selanjutnya, level dimana kita sudah bisa melepaskan rasa sakit kita nggak ada lagi dendam terhadap orang yang pernah menyakiti kita di masa lalu, dan perasaan kita akan lebih lega dari rasa sebelumnya. Dan apa efeknya? Kita menerima diri kita yang sekarang, kita sadari bahwa memang masa lalu itu menjadi bagian dari kehidupan kita, dan masa lalu itu tidak akan bisa menyakiti kita lagi karena kita hidup di masa kini. Kita fokus terhadap masa sekarang yang kita punya dengan mencintai diri dan memberikan rasa kasih sayang terhadap diri kita yang mungkin selama ini ketika kamu sama dia sempat kamu abaikan. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bisa membantu kamu untuk menyembuhkan luka yang kamu rasakan akibat pernah ditinggalkan, pernah diselingkuhi oleh orang yang sempat kamu cintai sebelumnya, dan kamu lebih bisa mudah untuk move on, sehingga langkah kamu lebih ringan karena kamu berhak untuk bahagia. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di next video bersama aku, Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.